Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Andi Gani. Bang Andi Gani tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Supratman bahwa apa yang dikhawatirkan para buruh itu tidaklah benar. Kami dari Gerakan Buruh, dua koperasi buruh terbesar KSPSI pimpinan Ali Gani dan KSPI pimpinan Said Iqbal bersama 3 federasi. Besok kami akan mengumumkan langkah lanjutan perjuangan kami, yaitu kami akan melanjutkan perjuangan ini di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saya ingin menanggapi Bang Supratman ya, kalau Bang Supratman mengatakan itu tidak benar, yang benar seperti apa? Ini kan draftnya juga kita agak pegang, yang draft finalnya seperti upah minimum kabupaten dan kota, itu dihilangkan jelas oleh draft Omnibus Law. Upah minimum provinsi memang ada, tapi upah minimum kabupaten bersyarat. Nah, bersyarat itu pun bersayap kata-kata itu. Bersyaratnya seperti apa? Yang upah minimum kota kabupaten, yang dalam Undang-Undang 13/2003 seharusnya ada, dihilangkan dalam Omnibus Law. Lalu upah minimum sektoral. Saya ingin tanya Bang Supratman, di draft final seperti apa? Dihilangkan juga atau tetap ada seperti undang-undang sebelumnya? Lalu upah minimum buruh yang dihitung per jam. Saya ingin dengar juga dari Bang Supratman, draft final seperti apa? Karena yang kami pegang, upah minimum itu dilakukan dan ada peluang untuk ya. Lalu jaminan sosial, juga soal tenaga kerja asing yang izinnya dipermudah. Tidak perlu izin menteri, tapi cukup mengajukan RPTKA dan tenaga kerja asing boleh masuk. Nah, ini kita debatable semua. Karena kita berdebat sore ini, draftnya berbeda, draft finalnya kata Bang Supratman baru besok. Kali itu kami menunggu kepada Bang Supratman coba ditanggapi soal upah minimum kota kabupaten, apakah masih ada di draft final yang disahkan oleh DPR, lalu mengenai tenaga kerja asing seperti apa, mengenai pesangon, yang jelas agak aneh buat kami. Dalam aturan lama 32 kali, dalam aturan baru itu 25 kali yang ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS ketenaga kerjaan. Dananya dari mana? Itu tidak jelaskan secara rinci pada draft final yang kami pegang. Nah, di sini kami mendengar dari Bang Supratman seperti apa draft finalnya, seperti yang diputuskan oleh DPR dalam sidang paripurna kemarin, karena kami mendapatkan banyak masukan dari teman-teman DPR sendiri, mereka tidak pegang draft sama sekali pada saat pengesahan. Baik, kita akan tunggu nanti besok seperti apa draft final dari DPR. Saya ingin ke Bang Refli untuk closing statement mengenai yang kita perdebatkan pada hari ini. Closing statement-nya adalah kalau kita mau membuat undang-undang yang baik, maka ketika rapat paripurna itu harus ada draft yang sudah solid, final, dan dibagikan ke semua anggota DPR agar kemudian tidak ada keraguan-raguan draft mana yang sesungguhnya disetujui dalam rapat paripurna tersebut. Karena kalau tidak, orang bisa pegang draft masing-masing dan merasa draft itulah yang benar. Lalu kemudian tiba-tiba ada perubahan-perubahan setelah paripurna yang sebenarnya merupakan yang perubahan ilegal kalau itu menyangkut substansi. Bahkan saya katakan, kalau kita mau betul-betul solid dalam proses pembentukan undang-undangnya, mengubah titik koma pun harusnya tidak boleh lagi ketika draft paripurna itu sudah diserahkan di dalam persetujuan DPR dan pemerintah itu. Saya kira ini pelajaran bagi kita dan memang tidak ada gunanya membuat suatu undang-undang terburu-buru yang jauh dari prinsip-prinsip good governance dan clean government. Sehingga memunculkan korban jiwa kalau tidak salah sejauh ini, dan saya kira juga banyak kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya. Ya, closing statement Kang Bima Arya, silakan. Intinya kami sangat paham bahwa semangatnya adalah memudahkan perizinan dan investasi. Tetapi lagi-lagi jangan sampai pada turunannya kemudian bertentangan dengan semangat konstitusi, yaitu otonomi daerah seluas-luasnya. Nah, karena itu saya kira jalan terbaik adalah menguji ini kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah konsisten Undang-Undang Omnibus Law ini dengan konstitusi kita? Itu poin pertama. Poin kedua adalah banyak sekali substansi di Undang-Undang Omnibus Law ini yang mengambang, yang diserahkan diatur melalui aturan turunan, yaitu peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Seperti poin tentang norma, standar, prosedur dan kriteria itu dirumuskan oleh pemerintah melalui PP. Nah, karena itu opsi kedua selain melakukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi adalah membuka ruang seluas-luasnya ketika menyelesaikan peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Jadi jangan sampai kemudian seperti kemarin tidak banyak dilibatkan. Nah, jadi perluasan partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada
persoalan terkait dengan otonomi daerah dan kewenangan daerah. Semoga ini menjadi pertimbangan oleh pihak pemerintah apa yang kita perdebatkan pada sore hari ini. Kita tunggu nanti besok seperti apa Bang Supratman untuk draft final dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terima kasih semuanya Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.